Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada session kuliah sore hari ini agak berpikir sedikit ya. Agak berpikir loh. Cuman aku mengajak kalian untuk berpikir sedikit saja, sedikit ya. Tapi ini bagi orang yang pernah membaca kisah. Karena ini kisahnya kan viral, sudah dari zaman dahulu sudah ada yang tahu bahwa orang yang pertama turun ke dunia adalah Adam. Orang loh, manusia. Manusia yang turun pertama kali adalah Adam. Yang kedua adalah Hawa. Karena Adam dan Hawa dipisahkan. Ketika Adam dan Hawa bertemu, mempunyai anak dan keturunannya. Nah, manusia itu terbuat dari tanah kering dan hitam dan dibentuk menjadi manusia yang sempurna. Di Al-Quran ada ini. Nah, di sisi lain, aku paling senang di sisi lain. Cara film itu kenapa kok bomnya jeblok, di sisi lain ada remote yang meledakkan. Aku senang yang di sisi lain itu. Rokoknya kayak gini, kan kayak gini, jeruk ini sebelah kayak di sisi lain ini jeruk 16. Ternyata nek kena api nikmat sekali. Kena api nikmat sekali. Kamu bersadarlah diri. Tanpa api nggak bisa hidup. Bisa hidup sama nyala. Makan tanpa api rasa matang masalahnya. Mentah. Jadi jangan apa namanya? Jangan terlalu benci dengan api. Jangan terlalu benci dengan api. Walaupun iblis tercipta dari api, karena api sendiri juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kagum atau jangan heran besok ketika kamu melihat iblis ketika di yaumul kiamah. Saya katakan seperti itu. Warning buat para manusia. Saya belajar dari Al-Qur'an, belajar dari iblis, belajar dari nabi, belajar dari jin, belajar dari para malaikat, belajar dengan cahaya, belajar dengan rasa. Saya sambungan nyambung semua. Dan di Al-Quran ada, aku beraninya nge-share karena di Al-Quran ada. Tanpa bukti autentik saya tidak berani. Bahwa iblis itu memang kurang ajar waktu itu. Tidak mau sujud sama Nabi Adam. Karena Allah berfirman, ayo sujud, moh. Suka lemah nah, aku geni. Sombongnya muncul. Aku dari api yang panas sih. Dia dari tanah kering, nggak mau. Itu di langit, ketika di bumi kembali lagi. Wahai iblis, temuilah Adam dan bersujudlah. Nggak mau lagi, nggak mau. Iblis itu memang sombong. Itu sifatnya dari langit sudah sombong. Sampai saat ini sombong, hasut, dengki, dan sering menyemangati untuk hal yang buruk. Biar manusianya pada masuk neraka. Ya memang iblis ditugaskan seperti itu kok. Nanti iblis itu sesatnya cuma di dunia. Kenapa di akhirat sesat? Wis tekan kono sesat piye to? Ini dunia. Ini kota Tegalrejo. Perjalanan menuju Jakarta. Jalan dari Tegalrejo sampai Jakarta itu kan ada banyak jalan. Nek sesat kan tidak sampai, cuma mubeng-mubeng nang kono. Iya. Lo iblis itu sesatnya cuma di dunia. Kalau sudah di akhirat nggak sesat, nggak lewat jalan. Dia tuh VIP. Iblis itu VIP. Loh, kan masuk neraka. Ya masuk neraka kan yang tidak taat kepada Allah, yang taat. Loh, emang ada iblis yang taat? Loh, iblis paling taat malahan kok. Paling taat ya? Nanti iblis itu kan mbahne setan. Kalau setan itu yang masuk neraka itu kan setan yang gimana ya? Yang keluar dari syariat. Emang ada setan yang ikuti syariat? Nggak ada. Ya bingung lah itu. Kan besok setan-setan pada dimasukkan neraka. Iya, memang benar. Ayatnya ada. Tapi aku heran menemukan ayat lagi. Bahwa sesatnya iblis itu cuma di dunia. Ketika di neraka tidak sesat. Kenapa? Sesat itu perjalanan kok. Aku ke suatu tempat tapi tidak sampai-sampai kan tersesat di jalan. Sesat itu kan mandek nang tengah dalan. Orang ngerti dalane. Dulu iblis ngerti dalane.
Loh, gimana nggak tahu dia penyesat kok. Dia itu sing tukang nyesatke kok. Mosok ora ngerti dalan. Masih lebih tahu Medan. Dia lebih nggak tahu medan iblis. Iblis lebih tahu medannya. Dan tersesat, orang yang tersesat, dia nyesatke. Bahasa iblis itu asik. Dan Fir'aun itu kalau sama iblis itu saudara. Nah, sifatnya sama kok. Dia penguasa, dia kejam, dia jahat. Iblis itu kan rajanya ada di Atlantik kok. Dan ada kesamaan nggak lambangnya? Ada tuh. Fir'aun lambangnya segitiga bermuda juga segitiga. Iya. Nyambung. Ada berarti ada hubungan. Iya. Sekongkol. Sekongkol. Jadi Azazil atau iblis itu dia dulu musuh bebuyutannya Fir'aun di langit. Fir'aun berantem sama iblis. Adu sakti. Pertama yang menang adalah iblis 3 kali skornya. Yang kedua iblis kalah sama Fir'aun. Fir'aun itu saktinya mandraguna. Nanti apa namanya ya? Fir'aun itu kan diturunkan ke bumi untuk jajal. Tegel ra wong, mateni wong tegel ra. Ternyata tegel. Ada pertanyaan tentang iblis? Jadi iblis tidak selamanya di dunia ya. Iblis enggak, ini saya bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 35. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. 35 ayat Al-Hijr. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Kutukan itu apa? Iblis dikutuk, dikeluarkan dari surga. Satu. Yang kedua, iblis meminta agar menyesatkan manusia. Berarti setelah kiamat menyesatkan lagi enggak? Ya enggak kok. Logika berbaris saja. Sing disesatke ndi wong-wong ora ono? Enggak ada orangnya. Tugasnya. Dari ayat 33 ya. Saya bacakan. Iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia. Hormat kepada manusia. Yang engkau telah menciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Iblis bilang kepada Allah, "Aku nggak mau hormat kepada manusia sampai kapanpun. Aku nggak mau sujud kepada manusia." Dengan alasan dia tercipta dari tanah. Iblis itu sarjana S1. Aku nggak mau hormat sama anak TK, walaupun dia anak kiai misalnya. Iblisnya sombong banget ketika bicara itu. Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk." Tapi terkutuknya itu ada batas waktu sampai kiamat. Dari Nabi Adam sampai kiamat terkutuk ini di ayat 35. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Wis, bar kiamat ora dikutuk meneh. Aman. Artinya oleh mlebu surga. Padahal iblis loh itu. Iblis, lho. Kan ono sing mlebu neraka, itu kan iblis ngisor-ngisoran. Nabi Adam dulu salah enggak? Salah. Metu surga ora? Iya. Nek Nabi Adam sudah diampuni dosanya mlebu surga ora? Iya. Ya. Kan ono manusia sing mlebu neraka, gila keturunan itu Adam. Iblis itu yang dimaksudkan Azazil. Iya. Ketuane. Pak medeni to iki, iblis kok mlebu surga. Lho. Al-Qur'an lah ora wani. Nek setan mlebu neraka itu kan keturunannya iblis. Perbandingannya Adam itu manusia pertama, iblis itu setan pertama. Keturunannya iblis ana sing mlebu neraka. Keturunannya Nabi Adam ana sing mlebu neraka. Tapi Adam sendiri besok kembali ke surga. Iblis itu dikutuk karo Gusti Allah ora oleh mlebu surga. Tapi setelah kiamat boleh. Kiamat itu apa? Buminya selesai. Ada di surat Al-Hijr ayat 35. Pasal itu ada setan yang masuk neraka itu kan anaknya, putune. Iya. Nah, Nabi Nuh, Nabi mlebu surga, tapi anaknya ya enggak ikut Nabi Nuh. Nanti iblis itu galau hasilnya. Aku kok wis kelewat dari iblis, dikutuk-kutukan. Iblis ya mesake. Ya takut kepada Allah, takut. Harus Nabi Muhammad ngerti. Karena kalah tuwa.
Padahal iblis itu paling wedi karo wong tua. Paling takut dengan orang tua. Takut dengan orang tua ketika di langit dahulu ya, zaman dahulu. Dan sambungannya itu nanti terjadi ketika perang Bratayuda di langit 1. Bratayuda itu Pandowo 5 vs Kurawa. Yang mengadu domba namanya Sengkuni. Jadi dulu di surga sebelah barat itu kan ada peperangan itu. Ya, yang ngompor-ngompori itu Sengkuni kayak iblis kan. Tapi Sengkuni sendiri di mana sekarang? Nggak ada yang tahu tuh. Iya. Kalau misalnya Anda sholat istikharah pengen ketemu Sengkuni, bisa minta nomor HP-nya, telepon gitu. Nih ya. Sengkuni itu kan mengadu domba. Hobi itu berarti ada iblisnya itu. Ayo, gimana tuh yang? Itu kan tidak pada taat kejadian itu. Iya. Tidak pada taat atasan. Ingin ada yang menguasai wilayah. Akhirnya Sengkuni diutus gurunya untuk mengadu domba biar pada perangnya di Nirwana nanti mati kan jadi wong. Di penjara. Jadi manusia itu adalah orang yang diturunkan dari langit di penjara di dunia. Hadisnya ada bahwa dunia adalah penjaranya orang mukmin dan penjaranya orang kafir. Di penjara kafir. Kok bebas koyo ngene ya dajal sesuk. Ini penjara, kita lagi di penjara ini, penjaranya manusia. Jaring. Ya, roh-roh itu kan turun itu karena ada sebab. Ada roh yang kangen keluarganya karena dibawa. Ada roh yang kepo terhadap dunia. Kebanyakan orang barat kepo. Orang barat, orang Amerika, orang Inggris, orang Eropa itu kepo terhadap dunia. Langsung ada yang bosan. Orang Jawa. Di langit itu, di alam roh itu, males ya, suwe nang surga ya. Tapi di luar surga itu artinya di kampung-kampung akhirat, di Al-Quran disebutnya banyak banget di kampung-kampung akhirat. Di kehidupan sana itu bosen lah urip ngene metu dadi wong ya malah dadi wong kok malah mlebu penjara. Halo? Langsung ini saya sabutkan dikira saya bikin-bikin nggak mau. Oh ini perkiraan hati perkiraan piye ya Gusti Allah ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim surat Al-Hijr. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Jadi Gusti Allah ngedukke apa jenenge angin biar kawin. Kawin itu misalnya bunga kena angin yo dadi rono. Setelah rono tumbuh iki wit. Arti biologi ya. Kalau manusia ada angin membisiki, hawane pengen nang kono tuh ya akhirnya rono, akhirnya ketemu bojo, akhirnya nikah, duwe anak. Ini angin ini memberi kabar berita. Yang kedua, yang nomor 23 atau ayat 23. Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan kami yang mewarisi. Jadi Allah itu mempunyai kuasa untuk menghidupkan, mematikan dan mewarisi semua yang dimiliki. 24. Dan sungguh kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula yang terkemudian. Allah mengetahui zaman dahulu, zaman saat ini, dan zaman yang akan datang. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh dia maha bijaksana dan mengetahui. 26. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat, kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. 27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. 28. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Nah, itu Gusti Allah itu bercerita kepada malaikat. Sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Artinya Allah itu mencipta manusia itu namanya casing. Wadah. Dari tanah liat, kering, hitam, dan dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya,
maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Dengan bersujud. 29 Al-Hijr. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Berarti kan ada 2 kali sujud Iya. iblis kepada Adam, tapi nggak mau. Nggak mau Dan jelas itu kalau Gusti Allah itu mencipta manusia dari tanah, habis itu ditiup ruh sama Allah. Ini aja bayangke Gusti Allah, kuno aja nggak boleh. Membayangkan Allah nggak boleh. Ruhnya itu gimana? Jelas itu surat Al-Hijr ayat 29. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-samanya, kecuali iblis yang akan ikut bersama-sama para malaikat yang bersujud. 3, 1. Illa iblisa aba ayyakuna ma'as-sajidin. Malaikat do manut Gusti Allah, iblis wegah. Kenapa enggak manut? Sombong. Kenapa sombong? Luwih rendah Adam daripada ilmunya. Jadi manusia itu dari tanah dan dikasih ruh karo Gusti Allah. Ini ruhnya kan pernah hidup. Emangnya rohe bener kok sedhe dijalke ya kok pinuk men le bayangke. Ya rumangsane Gusti Allah nggo plendungan. Oh ya ora kena, enggak boleh membayangkan hal seperti itu kok. Enggak boleh. Wong yang namanya Loh Mahfud itu di langit sebelah timur itu luas banget kok. Dan itu berkumpulnya para roh, hadisnya ada. Yang baik bertemu dengan yang baik, yang buruk bertemu dengan itu sumbernya dari hadis, nggak boleh ngangen-ngangen. Itu aja yang saya sampaikan tentang iblis, tentang roh, tentang dunia. Ini mata kuliah apa judulnya ini? Iblis baik. Iblis baik, kasihan iblisnya. Kasihan iblis. Iya, manusia itu tercipta dari tanah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Farske.